Selamat pagi saudara-saudara sekalian, saya bersama teman-teman imam di Rumah Unio Keuskupan Amboina di Langgur, Kepulauan K. Saya sudah menikmati bumi K, kemarin jalan-jalan ke Lian Hawang, lalu ke Pasir Panjang Muruploat. Hari ini akan menunggu perjalanan ke K Besar, dan untuk itu mari kita bicara sedikit soal bidat Protestantisme. Vamonos. Oke, jadi mengapa Protestan menganggap dirinya bukan bidat? Bidat itu bukan sekedar orang yang membaca Alkitab secara berbeda, ya. Bidat adalah orang yang setelah menerima iman Kristen. Bidat adalah orang yang setelah menerima iman Kristen memilih menolak secara keras kepala suatu kebenaran iman yang wajib dipercaya. Ya, karena itu pertanyaannya kepada Protestan itu sederhana. Coba catat baik-baik pertanyaan ini. Kalau gereja telah mengakui baptisan bayi, Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus, suksesi apostolik, imamat, tradisi apostolik, dan otoritas konsili jauh sebelum abad ke-16. Atas kewenangan siapa para reformator membatalkannya? Atas kewenangan siapa? Apakah suatu ajaran otomatis menjadi salah hanya karena Luther, Calvin, atau Zwingli menolaknya? Itu pertanyaan penting. Coba renungkan kembali pertanyaan. Saya ulang pertanyaannya. Apakah suatu ajaran otomatis menjadi salah hanya karena Luther, Calvin, atau Zwingli menolaknya? Berikan jawaban di kolom komentar. Kalau setiap orang boleh mengoreksi gereja berdasarkan tafsir pribadinya, apa bedanya reformasi dengan pembentukan agama menurut pendapat sendiri? Mengapa konsili Nicea boleh dipercaya ketika menetapkan rumusan iman mengenai Kristus, tetapi otoritas gereja yang sama ditolak ketika mengajarkan sakramen dan struktur gereja? Kenapa? Porque dlaczego? Ya, siapa yang menentukan bahwa kanon 66 kitab adalah kanon yang benar? Alkitab tidak memuat daftar isi dirinya sendiri. Ingat itu. Alkitab tidak pernah memuat inilah daftar isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu minus 7 buku. Tidak ada kan? Itu siapa yang menentukan? Kalau sola scriptura adalah ajaran apostolik, kenapa prinsip itu tidak pernah dirumuskan secara jelas oleh para rasul atau gereja perdana? Kalau Roh Kudus membimbing setiap pembaca Alkitab, kenapa muncul ribuan denominasi dengan baptisan, ekaristi, keselamatan, predestinasi, dan pemerintahan gereja yang saling baku naik bertentangan? Ya, apakah kebenaran Kristus baru ditemukan pada abad ke-16 sesudah gereja tersesat selama lebih dari 1000 tahun? Kalau gereja universal bisa jatuh ke dalam kesesatan total, mengapa Kristus berjanji bahwa alam maut tidak akan menguasainya dan bahwa roh kebenaran akan menyertainya? Kenapa? Kenapa? Jawab di kolom komentar. Oke, Protestan bisa berkata bahwa mereka bukan bidat karena mereka tetap mengakui Tritunggal, keilahian Kristus, kitab suci, dan baptisan. Benar, mereka masih mempertahankan banyak warisan Katolik. Tapi justru pertanyaannya, mengapa menerima sebagian warisan gereja sambil menolak bagian lain? Berdasarkan otoritas sendirikah? Berdasarkan otoritas apa? Firman Allah kah? Firman Allah menurut siapa dulu? Ya kan? Nah, secara objektif, penolakan terhadap dogma yang diimani gereja merupakan kesesatan doktrinal. Tapi secara subjektif, tidak setiap Protestan adalah bidat formal.
Banyak orang lahir dan dibesarkan dalam komunitas Protestan tanpa pernah secara sadar meninggalkan gereja Katolik, bukan? Mereka ini tidak dapat begitu saja disamakan dengan orang yang mengetahui ajaran gereja, mengakuinya sebagai benar, lalu dengan keras kepala menolaknya. Jadi, orang Protestan modern sekarang itu beda dengan Luther, Calvin, dan Zwingli. Mereka itu orang Katolik yang membangkang, kemudian menciptakan Protestan, bukan? Jadi persoalannya bukan menghina pribadi Protestan, camkan itu. Persoalannya ialah menguji konsistensi klaim mereka. Kalau gereja tidak punya otoritas mengajar, dari mana mereka memperoleh Alkitab, kredo, dan doktrin Tritunggal yang mereka pertahankan? Dan kalau gereja punya otoritas, mengapa mereka tunduk hanya ketika ajarannya cocok dengan tafsir mereka sendiri? Itulah persoalannya, dan kalau Anda merasa mau memberikan komentar menanggap video ini, ditunggu jawaban terbaik dari pihak Protestan. Vamonos, mari kita berdiskusi dengan kepala dingin. Orang Belanda. Oh, kaget sekali ya. Ada tosto-tosto dengan bruder-bruder yang pulang dan memaksakan diri untuk pulang. pasir panjang. Pasir panjang. Masih baju Argentina tuh yang ada. Wih, ngeri. Oke. Di bawah boleh? Di bawah. Santai saja. Dari hari ini kita sudah menikmati. Jadi pagi jam 6 saya bangun dari Kota Ambon, menyeberangi jembatan Merah Putih ke Bandar Udara Patimura, lalu terbang menuju Kepulauan K, Langgur, lalu bertemu dengan teman-teman sekalian. Saya diajak ke satu tempat paling fenomenal di Maluku Tenggara ini, namanya Pantai Pasir Panjang. Kami sudah berbagi banyak cerita, makanan, minuman, dan akhirnya berbagi gambar dengan sunset, dan mungkin suatu ketika kami akan bertemu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam dari K untuk seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Argentina.